Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Ramadhani dengan NPM 24782037 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum ke-7 mata kuliah Analysis Data dengan topik Data Valuation menggunakan dataset toko customer Kern. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengeksplorisasi data pelanggan dan memahami pola yang memengaruhi pelanggan berhenti berlangganan atau Kern. Nah, di tahap yang pertama, saya itu mempersiapkan dataset ini dan melakukan pengenalan struktur datanya. Nah, dataset ini berisi lebih dari 7.000 data pelanggan dengan beberapa kolom penting seperti treasure, multi-chargers, total chargers, kemudian konteks, dan CRAN. Nah, saya menggunakan pustaka Pandas, Metapolin, Severn, dan Plotly untuk analisis dan visualisasi datanya. Nah, setelah data ditampilkan, kita itu bisa melihat tipe data tiap kolom dan memastikan tidak ada nilai kosong yang mengganggu proses analisis. Nah, di sini juga ada kode importnya, kemudian ada kode upload datanya. Di sini kita mengupload data dari data Kaggle, yaitu uh, telco customer CRAN. Kemudian di sini dia menampilkan kolom-kolomnya. Ini 5 baris pertama. Ini berhitungnya dari 0. Kemudian di sini dia menginformasikan data kelas pandasnya. Kemudian di sini ada kita mengeprint nilai kosong di tiap kolomnya. Nih, dia masih kosong. Kemudian di sini kita mengimport varsnya di variabel yang penting. Di sini kan ada true, monthly charge, total charge, kemudian contract, dan cry. Nah, di sini di tahap kedua itu saya melakukan pembersihan data. Kolom total charge itu awalnya bertipe teks, jadi saya ubah ke numerik dan mengisi nilai kosong menggunakan median. Lalu saya menghapus dan duplikat dan mengonversi ke kolom churn menjadi nilai biner, yaitu 1 untuk yes dan 0 untuk no. Setelah diulang atau dicek ulang, dataset sudah bersih dan siap divisualisasikan. Nah, di sini ada kode-kodenya. Nih, data setelah dibersihkan, nih, jadi dia memunculkan non null card-nya dan data tipenya. Di sini data tipenya ada objek, integer, objek, float. Nah, kemudian di tahap ketiga ini adalah visualisasi unvariatnya untuk melihat karakteristik setiap variabel secara tunggal. Nah, saya membuat histogram itu untuk tenor, monthly charge, dan total charge. Dari hasil grafik itu terlihat bahwa di sini sebagian besar itu pelanggan memilih masa langganan pendek. Kemudian biaya bulanannya itu umumnya itu di bawah $80 dengan distribusi miring ke kanan. Kemudian total charge itu mengikuti pola 10 rule karena semakin lama pelanggan, semakin besar total biaya yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya dari booklet itu terlihat ada beberapa outlier pada pelanggan. Ada beberapa pelanggan dengan biaya tertinggi. Lalu dari Complete Card itu sekitar 25% pelanggan berhenti berlangganan dan sebagian besar itu pelanggan memiliki kontrak bulanan. Nah, artinya mayoritas pelanggan itu biayanya lebih rendah dan berkontrak bulanan lebih rentan mengalami CARN. Di sini kan udah ada distribusi time rule-nya yang saya sudah jelaskan, kemudian distribusi monthly charge, kemudian distribusi total charge-nya,
kemudian box plot monthly charge-nya, kemudian total charge. Di sini terlihat didistribusikan 0 tidak, 1 yes. Di sini. Kemudian kita memasuki tahap 4. Tahap 4 itu adalah visualisasi bivarie. Di tahap ini saya menganalisis hubungan antara dua variabel. Yang pertama itu ada strap plot antara Tenru dan Monthly charge. Monthly charge itu memperlihatkan bahwa pelanggan dengan masa berlangganan pendek dan biaya tinggi lebih banyak card. Nah, kemudian yang kedua itu ada box plot monthly charge per konteks menunjukkan bahwa pelanggan kontak tahunan memiliki biaya lebih rendah dibanding kontrak bulanan. Dan dari go per bar card-nya, proporsi card ini tertinggi ditemukan pada kontak bulanan. Jadi bisa disimpulkan bahwa jenis kontak atau kontrak dan biaya bulanan punya pelanggan ini besar terhadap current pelanggan. Seperti itu. Nih, di sini kan ada perbandingan multi current dan proporsi current per jenis kontraknya. Nah, kemudian kita memasuki tahap 5, itu saya membuat heat map korelasi dan pair plot untuk melihat hubungan beberapa variabel sekaligus. Nah, dari heat map terlihat bahwa Tenru itu berkorelasi negatif dengan count. Artinya semakin lama pelanggan, semakin kecil kemungkinan count. Kemudian multi-crunch-nya itu sedikit berkorelasi positif dengan current-nya. Kemudian total charge-nya ini berkorelasi kuat dengan Tenru. Nah, white plot juga itu menunjukkan bahwa kelompok pelanggan yang current cenderung memiliki Tenru rendah dan biaya tinggi. Ini memperkuat hasil analisis sebelumnya. Seperti itu. Nih. Kemudian kita memasuki ke tahap 6-nya. Tahap 6 itu pada tahap visualisasi interaktif, saya itu menggunakan Plotly, grafik pertama dan interaktif street plot antara Tenru dan multi-trends dengan warna berdasarkan crown. Nah, kita bisa hover untuk melihat detail pelanggan. Lalu interactive barcode ini menampilkan proporsi crown berdasarkan kontrak dan fase histogramnya menunjukkan distribusi biaya bulanan per jenis itu internet service. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa pelanggan fiber optik memiliki biaya tertinggi dan tingkat card-nya itu paling besar. Visualisasi interaktif ini membantu mengeksplorasi data dengan lebih dinamis dan mendalam. Situ. Kemudian yang terakhir di tahap ke-7 ini kan berdasarkan seluruh hasil visualisasi dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi itu adalah crown. Jadi yang pertama itu jenis kontraknya. Nah, ini tuh pelanggan kontrak bulanan lebih mudah crown. Kemudian yang kedua itu ada lama berlanggan. Itu untuk pelanggan baru lebih berisiko. Kemudian itu ada 3, biaya bulanan. Biaya bulanan itu semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan current. Nah, kelompok berisiko tinggi adalah pelanggan baru dengan kontrak bulanan dan layanan internet fiber optik. Nah, strategi yang bisa kita lakukan di perusahaan itu antara lain ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama itu untuk membersihkan promo atau diskon untuk pelanggan baru. Yang kedua itu untuk mendorong pelanggan bulanan pindah ke kontrak tahunan. Yang kedua itu ada meningkatkan kepuasan pelanggan biaya tinggi dengan layanan prioritas. Seperti itu. Nah, jadi analisis ini kita bisa memahami pola pelanggan dan faktor utama penyebab crown. Visualisasi data itu tuh sangat penting untuk membantu dalam menemukan insight yang tidak langsung terlihat dari tabel angka. Nah,
apa namanya, mungkin, sekian saja penjelasan dari saya mengenai Praktikum 7 Data Visualization ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.